Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stafiani Zubir Harahap. Saya dari kelas 6E SD Global Prima Islamic School. Di sini saya ingin menceritakan kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk pemimpin yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihentikan. Semakin lama mereka yang terpisah jauh, semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika lahirlah raja yang sangat kuat. Ialah Raja Ahad. Selama ia berkuasa, ia membangun banyak guild. Ia membangun banyak guild pemuja dewa Baal, dewa kuno yang dulu disembah oleh kaum Kan'an. Semakin lama semakin meninggalkan ajaran yang benar. Hanya sedikit orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau merupakan pemuda yang sabar, taat beribadah, dan suka menolong. Dan beliau juga merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dengan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah di kota Ba'al-Libanan. Mereka adalah kaum Bani Israel pemuja Baal. Maka Nabi Ilyas berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal? Dan patutkah kamu meninggalkan Tuhan sebaik-baiknya, yaitu Allah?" Namun masyarakat di sana sama sekali tidak mau mendengar dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas alaihissalam semakin dibenci oleh masyarakat di sana. Bahkan Raja Ahad memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Ilyas alaihissalam mencari tempat persembunyian yang aman dan lari dari rumah ke rumah
dan lari dari rumah ke rumah untuk menghindari kejaran dari kaum Bani Israel yang berupaya untuk menangkapnya. Pada suatu hari, Nabi Ilyas alaihissalam masuk ke dalam rumah seorang wanita yang memiliki anak remaja yang bernama Ilyasa. Pada saat itu, Ilyasa sedang mengalami sakit parah. Ilyas alaihissalam mendekati Ilyasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengobatinya hingga sembuh. Kemudian Ilyasa mengimani kerasulan Nabi Ilyas alaihissalam dan ia pun berguru serta mengikuti kemanapun Nabi Ilyas alaihissalam pergi. Setelah kepergian Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel mengalami kemarau panjang. Wilayah mereka mengalami kekeringan. Tanaman-tanaman mereka pun musnah hingga hewan-hewan mereka pun mati akibat kelaparan dan kehausan. Mereka yakin bahwa keadaan tersebut adalah siksa supaya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk menghindarkan mereka dari bahaya kelaparan dan menghentikan keadaan yang sedang mereka alami. Maka Nabi Ilyas alaihissalam berdoa, "Ya Allah, hilangkanlah bahaya kelaparan yang telah mengancam hidup mereka, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Lalu turunlah hujan yang sangat deras membasahi sawah dan ladang mereka. Dan Ilyasa hidup dalam negeri mereka yang subur dan makmur berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.